Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini, buat kesaksian yang membuat kami sadar bahwa kami tidak boleh hidup membuka celah apapun, sekalipun kami tahu bahwa kami memiliki pasangan hidup yang jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kami tetap hidup di atas kebenaran, kami percaya bahwa setiap kebenaran itu juga akan memerdekakan pasangan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan membuka celah ya. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita hari-hari ini mungkin kita miliki juga pasangan hidup seperti Bu NN ya. Sudah ngerti firman, sudah katam, sudah pelayanan, sudah doa puasa. Sudah hebat luar biasa. Tapi tetap kita melihat bagaimana pasangan kita melakukan sesuatu hal yang membuat kita hari-hari ini mungkin berkata munafik. Tapi tidak perlu takut ya Bu NN tadi kalau lihat saya juga kaget ya, saya pernah ketemu beberapa kali ya, saya melihat bahwa banyak perubahan yang dilakukan Tuhan dalam hidup suaminya ya. Luar biasa, itu karena dia berani bayar harga. Coba kalau suaminya dihakimi terus, saya cuma bilang sama Bu NN, Bu, orang pelayanan itu cuma status, pendeta itu status. Tidak ada manusia itu yang kebal dosa. Mau hamba Tuhan, mau yang namanya katam baca firman Tuhan. Tapi kalau hidupnya selalu jatuh di dalam dosa, ya kita percaya kalau buka celah terus, dia akan gampang dengan mudahnya iblis itu akan mengendalikan hidupnya. Makanya saya bilang, kita sebagai pasangan yang ngerti firman, jangan sampai kita juga buka celah. Sudah tahu suami buka celah, kita juga dikendalikan oleh iblis. Makanya saya ngajari ibu-ibu ya, baik bapak-bapak juga. Hari ini yang bergumul dengan pasangan hidupnya, hari ini cuekin aja dosanya. Tapi jangan cuekin manusianya. Yang dicuekin, diabaikan dosanya. Karena Tuhan itu membenci dosa. Tapi Tuhan tidak pernah benci manusia. Tuhan sangat mengasihi manusia. Nah, kalau kita membenci manusianya, kita ini sedang melawan Tuhan. Kita ini sedang melawan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Jadi hari ini kalau satu rumah dengan pasangan hidup yang jatuh dalam dosa, cuekin dosanya. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan dosa suami kita ke dalam tangan Tuhan. Maka janji Tuhan akan memelihara suami kita. Lah kalau suami kita yang jatuh dalam dosa dipelihara, kira-kira mereka bertobat enggak? Pasti. Tidak akan sesuatu yang ada di tangan Tuhan itu berubahnya jadi buruk. Pasti jadi baik. Tergantung kitanya. Kalau kita hari ini juga tidak buka celah, maka proses ini akan berjalan dengan baik. Saya percaya Bu NN nanti dengan suami akan kembali pelayanan. Yuk kita lihat ayatnya dulu. Di Keluaran 20 ayat 18. Keluaran 20 ayat 18 ya, pada waktu Tuhan mendatangi bangsa Israel. Lihat ya, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Nah, ayat 20 kita lompat, kita baca. Lihat ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, bangsa Israel. Hari itu bangsa Israel ya, melihat bagaimana Tuhan itu hadir di dalam sangkakala, di dalam petir. Mungkin hari-hari ini kita melihat ada petir, ada malapetaka, ada sesuatu yang membuat kita juga merasa takut melihat keadaan. Tapi malam ini kita mau mendengarkan bagaimana Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut, sebab Allah telah datang, ya.
dengan maksud. Setiap apapun hari ini keadaan hidup yang membuat engkau kaget, melihat semua, mungkin hari ini engkau seperti disambar petir, dengar berita yang menakutkan, sepertinya ada kabar yang membuat engkau sepertinya syok, depresi hari ini. Tiba-tiba melihat perubahan pasangan hidup, tiba-tiba melihat usaha yang benar-benar kolaps. Tapi percayalah, janganlah takut. Sebab Allah itu telah datang dengan maksud untuk mencoba. Jadi ini cuman ujian, mencoba kamu dengan maksud supaya takut akan Tuhan ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi setiap problem kehidupan yang menimpa kita hari ini, maupun parahnya seperti apa, ingat Tuhan cuman berkata, ini cuman ujian, cobaan, proses. Tujuanku bukan menghancurkan, tapi aku mau setiap anak-anakku takut, hormat akan Tuhan, dan jangan berbuat dosa. Tapi kita ini jujur, kalau misalnya, saya percaya siapapun, bukan Bu NN, tahu hari itu tiba-tiba, tidak pernah tahu suami yang baik, yang katam baca Alkitab, yang pelayanan, tiba-tiba baca WhatsApp mesra-mesraan dengan wanita yang hari itu dia kenal. Kira-kira responnya seharusnya kita sadar malam ini juga. Semua proses yang terjadi itu tujuan Tuhan untuk hanya mencobai kita supaya kita berhenti berbuat dosa dan hormat takut akan Tuhan. Tapi berapa banyak orang tidak bisa melakukan itu. Kita emosi, saya emosi, Bu NN emosi, bukannya hormat sama Tuhan, malah kita menyakiti hati Tuhan. Hidup kepahitan, hidup sakit hati, padahal kalau dengar khotbah, baca firman, pasti bilang gini, ampuni, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sudah berapa kali kita baca, tapi kita tidak bisa, kita merasa harga diri jauh lebih penting dari rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saudara merasa bahwa harga diri hari itu merasa bahwa saya ini istri. Engkau menyakiti aku sedemikian rupa, saudara merasa harga diri lebih penting daripada saudara hari itu untuk mengalahkan dosa. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari ini, mau usahamu bangkrut, hari ini engkau kena PHK, jangan malah menciptakan jalan, tipu sana, tipu sini. Saudara hari ini pergi ke paranormal, saudara mengambil penawaran dunia, supaya saudara cepat kaya, cepat keluar dari masalah. Masalah bukan masalah, karena masalah ini cuman alat. Kalau kita sudah lulus ujiannya, maka masalah ini akan menjadi kebaikan. Masalah ini akan menjadi berkat buat saudara. Masalah ini akan menjadi upah. Tapi kalau kita hari ini justru karena masalah, kita melawan kebenaran, kita malah hidup di dalam dosa, kita malah tidak hormat dan takut akan Tuhan, tipu sana tidak apa-apa. Sudah Bu Eli tidak kuat, saya mau lawan suami saya sudah tidak punya rasa kasihan lagi, sudah cukup saya disakiti hati, saya mau labrak itu pelakor. Mungkin ada banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi malam ini ketika kita mengerti firman, jangan buka celah. Artinya hari ini kalau Tuhan bilang gini, nak, kalau makin kamu melawan kebenaran, kamu hidup dalam dosa, kamu tidak berhenti berbuat dosa, kamu terus hidupmu ini hari ini tidak takut akan aku, tapi takut akan masalah, maka engkau tidak akan berhenti dengan prosesku. Itu sebabnya ketika kita mengerti firman, ketika saya mengerti firman, saya berkata, oh berarti saya harus berhenti sakit hati, Tuhan. Jelas.
Berarti saya nggak boleh sakit hati lagi ya sama perempuan itu, wanita tobat. Jelas. Nggak boleh doakan dia biar ketimpa petaka. Jelas. Kalau kita terus doakan dia biar kapok, biar hari ini hidupmu, biar ngalami kesusahan, ditabrak mobil dan sebagainya, maka itu tidak akan pernah berhenti prosesnya. Saudara terus buka celah dosa, maka iblis itu akan terus mengerjai saudara untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Makanya hari ini yuk kita belajar. Apapun perbuatan dosa siapapun, baik mertua, sudah cuekin dosanya supaya saudara tidak buka celah. Kalau kita cuekin dosanya, kita sudah serah terima sama Tuhan, enak. Kita cuma tinggal lakukan bagian kita, yaitu apa? Mengasihi manusianya. Ya sudah, wong Tuhan suruh kok kita hari ini hormat takut Tuhan, berhenti berbuat dosa. Ya kasihi, doakan, ngucap syukur di tengah toko sepi, sukacita di tengah toko sepi. Karena kita tahu kita mau hormat takut akan Tuhan. Nggak usah ngambil jalan pintas, hutang online, nipu-nipu sana, nipu sini. Saudara nggak perlu melakukan itu, apalagi ke paranormal. Itu jelas makin menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Yuk kita lihat cara bagaimana hari ini 3 hal. Jangan buka celah. Yang pertama, kita lihat Matius 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca dulu. Hari ini bagaimana kita jangan pernah tunduk sama perintah Tuhan. Lihat ya, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, lihat ya. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Hari ini kita percaya, kadang-kadang kita sudah puasa, kita mulai dekat sama Tuhan. Kira-kira iblis itu berhenti enggak? Iblis enggak pernah berhenti. Apalagi kalau saudara sungguh-sungguh mulai cari Tuhan, mulai bisu tuli. Coba ada banyak ibu-ibu. Semuanya pasti cerita pengalaman yang sama. Bu Eli, sejak saya mulai ambil sikap bisu tuli buta sama pasangan, iblis itu makin menggoda hidup saya. Ya jelas. Karena iblis enggak mau ibu diam. Iblis itu mau paksa ibu teriak-teriak. Ibu paksa, iblis mana tahu kalau saudara lihat diam sejalan dengan kebenaran, saudara berhenti berbuat dosa, yang tadinya bawel, yang tadinya sakit hati, saudara mulai belajar bisu tuli buta menjaga hati. Iblis tidak mau, iblis akan lempar sampah, lempar yang namanya cobaan yang memaksa saudara marah. Karena iblis tahu kalau saudara gagal, maka itu akan terjadi proses terus. Tapi kalau saudara bisa menang, maka kita percaya semua yang buruk itu akan dirubah Tuhan menjadi kebaikan buat saudara dan saya. Pada waktu Yesus setelah puasa 40 hari, 40 malam, iblis bisa baca enggak? Yang lemah apa? Lapar, daging. Ketika iblis tahu kelemahan Tuhan di daging, nanti kita bahas satu persatu. Ya, percaya, iblis yang pertama kali mencobai Tuhan Yesus di area mana? Rubahlah roti menjadi batu. Iblis berusaha memberi perintah kepada Tuhan karena dia tahu dagingnya Tuhan ini lagi lemah. Dia lagi lapar. Tapi Yesus tetap berprinsip kepada kebenaran. Dia tidak mau dengar apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun dia lapar, dia butuh itu. Tapi Tuhan tahu perintah yang diperintahkan oleh iblis itu semuanya melawan kebenaran. Makanya hari ini, ya nanti saya bahas satu persatu. Yuk kita lihat, yang pertama jangan mau diperintah oleh iblis. Sekalipun dagingmu hari ini membutuhkannya. Mungkin hari ini dagingmu disakiti luar biasa. Mungkin engkau hari ini butuh sesuatu yang untuk mengenakkan daging. Jangan pernah sekali-kali tunduk kepada perintah iblis. Karena ketika kita tunduk kepada perintah iblis, kita sedang melawan kebenarannya Tuhan. Yang kedua, ya. Jadi kita lihat hari ini, yuk yang kedua.
jangan mencintai dunia. Buka 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Jadi 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, jangan buka celah, jangan tunduk dengar perintah iblis. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua loh saudara ya. Jadi apa yang ada dalam dunia termasuk kekayaan saudara, kesuksesan saudara, kehebatan saudara, harta, tahta, semua. Yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Jadi hari ini banyak orang itu stres karena keinginannya yang belum dijawab. Maunya kaya, maunya punya rumah, maunya keinginan daging dicintai suami. Tidak salah saudara. Tapi firman Tuhan menyadarkan itu bukan satu-satunya tujuanmu dan kau tidak boleh mencintai. Karena semua yang engkau cintai, apa yang dari dunia itu dalam perjalanan dilenyapkan. Dan itu bukan berasal dari Bapa. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi keinginan yang kau kejar di dunia ini, itu bukan keinginan yang untuk membawa engkau hidup selama-lamanya. Itu semuanya yang ada di dunia yang sedang dalam perjalanan dilenyapkan dan itu bukan berasal dari Bapa. Hanya kehendak Allah itu yang berasal dari Bapa. Makanya jangan mencintai dunia itu melebihi Tuhan. Tidak ada gunanya. Kekayaanmu kalau mati ya tidak dibawa. Jujur, kalau kita hari ini meninggalkan dunia ini, segala yang kita punya di dunia itu sudah bukan milik kita lagi. Kita jadi nol. Kaya mau triliun, mau uangmu, hartamu ndak habis 7 turunan, begitu menjadi almarhum, sudah berakhir visa hidupmu, semuanya itu sudah bukan menjadi milik kita lagi. Kita kembali jadi debu dan semuanya jadi nol. Hartamu nol, yang namanya kesuksesan nol, jabatan mau dokterandes, dokteranda, insinyur, semua S1, S2, S3. Satu gelar cuman almarhum. Itu sebabnya yuk kalau kita tahu ini sudah di ujung akhir zaman. Jangan stres karena keinginan duniamu yang belum dijawab. Kita hari ini mengucap syukur, keinginan duniamu hari ini belum dipenuhi oleh Tuhan, supaya Tuhan bilang gini, nak, jangan terus kejar. Kamu stres belum dicintai suami, sudah melo. Makanya ibu-ibu saya bilang, Bu, sudah, suamimu tidak cinta hari ini, tidak apa-apa, mati, tidak bawa cintanya suami loh. Apa bisa toh cintanya suami itu dikubur bersama-sama? Firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 9, semua memori kenangan yang ada di dunia ketika kita kembali menjadi debu itu sudah hilang semuanya. Lah kenapa mencintai sesuatu yang akan hari ini dalam perjalanan segalanya akan dilenyapkan, bahkan itu bukan berasal dari Bapa. Lebih baik kita kejar kehendak Allah karena kita cinta Tuhan. Amin. Yang ketiga, yaitu sebentar. Yang ketiga adalah jangan mengotori hati. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. 3 hal ini saudara. Yuk kita baca. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Makanya orang yang hari ini kejar keinginan terus, itu buka celah loh sama iblis. Kalau saudara stres mikiri keinginanmu yang belum dipenuhi terus, itu celah. Iblis akan kerjai saudara terus. Makanya hari ini suka-sukanya Tuhan. Sudahlah, keinginanmu belum terjadi, kejar kehendak Allah. Yang penting hidupmu hari ini jangan melawan kebenaran. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan terus hidup dalam dosa. Yuk kita baca Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan. Lihat ya, hari ini jangan buka celah buat iblis mengerjai saudara karena saudara mengotori hati.
Itu tadi kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Kalau sakit hati itu membuahkan kejahatan, ibu-ibu berhentilah sakit hati. Kalau kecenderungan khawatir, takut itu bukan dari Tuhan, berhentilah takut dan khawatir. Kalau amarah itu kecenderungan hati yang bukan dari Tuhan, berhentilah marah. Supaya Tuhan itu tidak menyesal. Lihat ayat ke-6. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Kalau ayat ini dibalik, berarti gini. Kalau saudara hari ini terus hidup di dalam kecenderungan hati yang kotor, hati yang ingin berbuat dosa, berarti saudara sedang membuat iblis senang, tapi membuat Tuhannya sedih. Itu tadi pilu menyesal. Kalau kecenderungan hati sampai hari ini dipelihara, Bu Eli tidak bisa bertahun-tahun, sulit, tunggu waktunya Tuhan. Orang yang hari ini sadar akan firman ini, Kejadian 6 ayat 5-6, buat apa kita ini buat Tuhan susah? Buat apa sampai buat Tuhan itu nyesel loh, ciptain manusia, mati buat saudara, nyesel, pilu, hatinya sedih. Kita ini hari ini lebih baik, sudah disakiti, tidak apa-apa, ngampuni. Hatimu dijaga, supaya Tuhan happy. Lihat saudara happy, dia berkata gini, tidak sia-sia ya, aku mati loh, buat siapa, buat Eli Kurniawati, buat Bu Syanti, buat siapa, buat Pak Fran, tidak sia-sia. Ternyata hari ini kecenderungan hatinya terus dijaga. Aku lihat loh Pak Fran itu disakiti orang, tapi Pak Fran itu tetap kecenderungan hatinya, dia tetap mau ngampuni, dia tetap mau mengasihi. Itu yang membuat aku tidak pernah menyesal mati buat Pak Frans. Aku tidak pernah menyesal, tidak pilu lagi, walaupun dia aku izinkan dalam proses. Buat apa saudara kaya? Buat apa suamimu kembali mencintai engkau? Tapi engkau dalam hidupmu setiap hari, engkau buat Tuhan itu nyesel dan pilu, karena engkau tidak bisa jaga hati. Itu sebabnya 3 hal ini, kalau kita ingin tidak buka celah, yang pertama, jangan tunduk pada perintah iblis. Sudah, itu jangan dilakukan. Yang kedua, jangan mencintai dunia melebihi Tuhan. Yang ketiga, jangan mengotori hati. Yuk, jangan tunduk pada perintah iblis. Nah ini, ya. Jadi waktu Tuhan dicobai, yang pertama, jangan lemah daging. Lalu Matius 4 ayat 3-4. Yuk kita baca. Hari ini kalau kita jangan tunduk, iblis tahu, hari ini kau disakiti hati. Dagingmu sakit, maka iblis akan memberi perintah, balas, hajar, mata ganti mata, maki-maki ganti maki-maki, karena kau sedang lemah. Secara daging kau sedang sakit hati. Sama, Yesus waktu lapar dia lemah, secara perut dia lemah. Tapi tidak pernah Yesus mau mengizinkan dia diperintah oleh iblis. Roti jadi batu jadi roti. Dia tidak mau melakukan. Lihat itu. Matius 4 ayat 3-4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hari ini kalau iblis bilang gini, lawan itu, maki-maki, suamimu harus dididik. Ingat, kita hari ini jangan mau tunduk sama perintahnya. Kita lawan dengan firman, enggak iblis. Tuhan bilang mengampuni 70 kali 7 kali. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Katanya Tuhan enggak boleh membenci, enggak boleh marah, enggak boleh balas caci maki dengan caci maki. Semua dilawan dengan kebenaran. Maka itu tidak ada celah.
Makanya kenapa orang yang sakit hati bisa kanker, ya karena memang iblis tujuannya mencuri, membunuh, sementara saudara buka celah, makanya tiba-tiba kena kanker baru sadar. Iya ya Bu Eli, nyesel saya kena kanker stadium akhir, sudah tidak ada obatnya. Kita nyesel enggak saudara? Nyesel, karena kita buka celah sendiri. Makanya jangan mau tunduk sama perintah iblis. Yang kedua, yaitu ketika lemah harga diri. Ini lemah daging, ya, sakit hati dan sebagainya. Ketika lemah harga diri. Matius 4 ayat 6-7. Lihat kita baca. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau kita hari ini juga ya mengalami harga diri, mungkin saudara berkata, Tuhan, harga diriku sebenarnya aku punya loh kemampuan untuk membalas. Kita punya, saya punya kemampuan untuk membalas perbuatan jahat, tapi itu tidak akan pernah saya lakukan. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah menjatuhkan kebenaran. Yesus, hari itu iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Percayalah hari ini, kalaupun kita kejar harga diri, kita mau dihormati, kita mau kejar apapun yang saudara pertahankan hari ini. Jangan pernah dengar perintah iblis. Walaupun harga dirimu diinjak-injak hari ini, tetap pertahankan hari ini kebenaran firman. Yesus berkata, ayat 7, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu sebabnya hari ini yuk kita yang lemah daging, lemah harga diri, yang ketiga lemah mata, yaitu tergiur saat kemewahan dan keuntungan yang diberikan iblis. Ya, lihat bagaimana keuntungan yang diberikan iblis, yaitu ketika dia dibawa ke satu tempat yang tinggi. Kalau iblis bisa menyembahnya, ya Matius 4 ayat 9-10, maka itu akan diberikannya. Sering kali kita ditawari, kamu mau enggak hidupmu kaya raya, ya, tapi tak ajak ke paranormal, nanti ke Gunung Kawi, pasti cepat kaya. Itu sebabnya jangan pernah itu dilakukan, sekalipun saudara membutuhkannya. Makanya jangan lemah daging, lemah harga diri, lemah mata. Kalaupun itu cepat kaya, tetaplah memilih jalan untuk berdiri di atas kebenaran. Jangan pernah membuka celah dengan tunduk kepada perintah iblis. Yang berikutnya, yuk, mencintai dunia itu lebih daripada Tuhan. Galatia 5 ayat 24-25. Galatia 5 ayat 24-25. Satu poin lagi kita selesai. Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, lihat ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Urusan dosa ini tidak main-main, saudara. Kalau kita jadi miliknya Kristus, kita tidak bisa menyalibkan daging dengan beberapa hawa nafsu. Tuhan, kalau yang ini bisa Tuhan, tapi saya sulit untuk memberhentikan perselingkuhan saya. Dosa-dosa lain sudah saya tinggalkan, saya sudah tidak bohong. Ya, misalnya saya hari ini tidak lagi tipu-tipu, saya sudah ngucap syukur, tapi satu hawa nafsu ini Tuhan, tolong Tuhan, saya masih belum bisa berhenti untuk mencintai pacar lama saya, dia janda. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita harus peduli dengan janda-janda? Nah, ini bahaya. Ada banyak orang menyalahgunakan firman. Kita percaya kalau kita jadi miliknya Kristus, daging dengan segala hawa nafsu, segala. Jadi tidak ada bagian firman yang bisa dipilih-pilih, yang enak dilakukan, yang hari ini tidak enak buat daging saudara. Saudara minta dispensasi, nggak bisa saudara. Dan keinginannya yang 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh yang mengendalikan daging. Jadi tiga hal,
Jangan mencintai dunia melebihi Tuhan. Yang pertama, salibkan daging dengan segala hawa nafsu. Yang kedua, salibkan segala keinginan dunia. Yang ketiga, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Orang kalau cinta dunia, hidupnya cuma dipimpin oleh daging dan keinginan dunia. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan hari ini, jangan pernah mau dipimpin oleh daging, tapi hiduplah dipimpin oleh Roh. Ada satu kesaksian dan saya melihat ya, moga-moga ibunya hari ini join, biasanya dia join. Singkat cerita, ibu ini bercerita ya, dia mulai menikah, baru menikah aja sudah dibuat suaminya disakitin hati. Belum lagi pihak orang luar yang menyakiti hati. Tapi ketika dia tetap setia, suaminya tidak setia, hari itu dia tetap setia sampai pada akhirnya. Kita percaya hidup ini tabur tua itu jalan, saudara. Ya, dan ketika dia hari ini tetap setia kepada suaminya, apa yang Tuhan berikan, saya sampai kagum dengan cara Tuhan mengembalikan. Ketika dia tetap hidup untuk setia, dia tidak melawan kebenaran dan dosa. Saya melihat bahwa 4 anaknya yang menuai, saudara. Dia yang nabur dengan bercucuran air mata. Hari ini dia juga sudah menuai, ya. Dia hidupnya juga hari ini diberkati Tuhan, dijagai Tuhan. Sementara saya dengar juga suaminya kena penyakit. Itu sebabnya 4 anaknya hari ini, dia berkata 4 anaknya itu menikah dengan suami yang cinta sama anak-anaknya. Berkatnya mengalir, mertuanya cinta. Coba saudara lihat, hari ini tidak ada ruginya. Kalau ujianmu lulus, engkau tidak melawan kebenaran, engkau tetap hormat takut akan Tuhan. Dan engkau berhenti berbuat dosa. Engkau tahu bahwa ini proses pemurnian dosa kita, maka kita pasti menuai apa yang kita tabur. Di hari tuanya, apakah ibu ini tidak berbahagia? Ya sangat berbahagia lah, lihat 4 anaknya dapat menantu yang cuwinta, kerjaan diberkati, mertua semua baik, perhatian, cinta. Kira-kira kita jadi orang tua lega enggak melepas anak-anak? Sangat bahagia enggak di usia masa-masa tuanya? Oh sangat. Tapi kalau kita berani hari ini, enggak berani salibkan daging, kita tetap tunduk sama perintahnya iblis, kita lebih cinta diri kita sendiri daripada Tuhan, enggak akan kita menuai apa yang kita tabur. Ya, jadi 3 hal. Yang terakhir, bagaimana jangan mengotori hati, ya. Galatia 5 ayat 26. Jangan pernah mengotori hati dan janganlah kita gila hormat. Jadi jangan buka celah itu, jangan pernah mengotori hati. Hati ini sumber dari segala kejahatan, itu sumbernya dari hati. Lihat ya, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi hari ini 3 hal. Jangan gila hormat. Ada banyak orang kejar hormat tapi hari ini kompromi dosa. Hatimu engkau kotori dengan banyak rencana jahat. Hanya karena apa? Kepingin dihormati. Ya, ada berapa banyak orang bunuh orang hanya karena apa? Hanya karena hormat juga. Orang tidak dihormati, sakit hati. Akibatnya kita ngotori hati. Yang kedua, jangan saling menentang. Tidak terima, merasa benar. Ya, kalau kita hari ini disalah-salahkan orang, walaupun kita sudah benar, belajar untuk tidak melawan kebenaran dan hidup dalam dosa. Sudah, kalau kita melawan, kita ikut-ikutan menentang, kita kotori hati, berarti kita melawan kebenaran. Berarti kita hari ini ikut ambil bagian hidup di dalam dosa. Makanya kita hari ini kalau disakiti kita juga bales. Yang satu sudah buka celah, ya pasangan kita buka celah, kita ikut buka celah juga untuk dikerjai oleh iblis sehingga upah kita yang dari Bapa hilang. Yang ketiga, jangan saling mendengki, iri hati.
Gara-gara lihat tetangga lebih kaya, rumput tetangga lebih hijau, saudara isinya tiap buka mata lihat sosmednya, banding-bandingkan terus. Aduh Tuhan, hari ini dia pakai pakaian ini, dia pakai tas baru, dia pakai sepatu baru. Itu sebabnya kalau kita hari ini cenderung hati kita diisi dengan dengki, iri hati, kita ini buka celah. Kita ini sedang melawan bagaimana kebenaran Tuhan. Kita ini sedang hari ini tidak lagi berhenti berbuat dosa, malah tinggal dalam dosa, terus mikiri panas hati karena kita iri hati. Lihat rekan kerja kita, kerjaannya makin luar biasa, kita iri hati. Seharusnya kita mengucap syukur, kita berdoa buat apapun berkat yang Tuhan sudah percayakan hari ini. Nggak perlu panas hati. Kalau kita makin panas hati, berkat Tuhan makin nutup. Tapi kalau kita hari ini berkata, Tuhan, aku lihat orang itu diberkati Tuhan, nggak apa-apa. Aku juga terima berkat Tuhan yang luar biasa kok. Lihat tetangga beli mobil baru, Tuhan, mobilnya bagus. Tapi aku nggak mau ngiri. Aku mengucap syukur atas apa. Walaupun aku belum bisa beli mobil baru, aku tetap mengucap syukur karena ini sudah yang terbaik yang Tuhan berikan. Kira-kira kalau kita hari ini diuji sama Tuhan, hati kita bisa ngucap syukur, kita bisa sukacita, mulut ngucap syukur. Kira-kira Tuhan mau tambahkan berkatnya yang jauh lebih besar enggak? Seringkali makin kita iri hati, berkat itu makin nutup. Kenapa? Karena Tuhan mencobai kita, kita dilihat, kita ini tetap hidupnya tidak dalam kebenaran, justru kita hari ini bukannya takut akan Tuhan, malah kita hari ini hidup terus berbuat dosa. Saya sudah selesai, 3 hal ini akan menjadi kekuatan buat kita. Di tahun depan, yuk kita mau berlomba-lomba, jangan buka celah ya. Jangan buka celah apapun untuk kita hari ini. Jangan mau ikuti perintah iblis. Yang kedua, jangan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Yang ketiga, yaitu jangan jangan jaga hati ya. Jangan hari ini mengotori hati. Jaga hati kita. Itulah yang akan menutup celah supaya hidupmu tidak terus diintimidasi iblis. Baca quote yang terakhir ya, dan yuk siapin lagu. Jangan membuka celah buat iblis menghancurkan hidup kita dengan berkata tidak terhadap dosa. Ini kunci untuk tahun depan kita menjarah berkatnya Tuhan. Kalau kita sudah lulus, kita percaya ya. Kalau kita sudah lulus, kita percaya hari ini kita lulus, maka berkat orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar, itu pasti Tuhan curahkan di tahun 2023. Tapi kalau kita tidak pernah berhenti berbuat dosa, kita masih terus melawan dan tidak hormat takut Tuhan, maka berkat ini akan Tuhan gantung, Tuhan akan tahan. Siapa yang mau berkat tahun depan di atas kepala orang benar? Mulai cintai Tuhan, jangan cinta akan harga dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Kami belajar kebenaran-Mu malam ini. Kami mengerti bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Bahkan ketika kami mengerti bahwa Engkau mencobai kami, itu karena kami belajar untuk hormat dan takut akan Tuhan, dan kami berhenti untuk berbuat dosa. Kami percaya Tuhan, kami mau memasuki tahun 2023. Kami mau berkat itu ada di atas kepala kami. Kami tidak mau buka celah dosa buat iblis hari ini. Apapun perintah iblis itu tidak akan pernah kami ikuti. Seperti Yesus pada waktu dicobai di padang gurun, walaupun secara daging dia lemah, dia dicobai secara harga diri, dia dicobai secara keinginan mata. Tapi Yesus tidak tunduk kepada perintah iblis apapun. Sekalipun penawaran iblis itu menggiurkan,
kami tetap mau menolak, bahkan kami lebih rela bersakit-sakit untuk berdiri di atas kebenaran. Kami tahu Tuhan, ketika kami berhenti berbuat dosa, kami membuat hatimu disenangkan. Engkau tidak pernah menyesali bahwa pengorbananmu untuk membawa kami diselamatkan oleh darahmu Tuhan. Kami percaya kalau kami melakukan sesuatu yang membuat hatimu disenangkan, kami percaya tahun depan kami akan berlimpah dengan kebaikan, kemurahan, bahkan berkat yang luar biasa. Kami tidak mau hal yang kecil. Segala keinginan kami mau matikan Tuhan. Baik keinginan untuk marah, keinginan untuk maki-maki orang, keinginan untuk iri hati, keinginan apapun, baik itu keinginan dunia. Mulai hari ini kami mau matikan supaya kami menerima berkat orang benar. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menjaga hati kami dari segala sampah-sampah sakit hati, iri hati, rasa tidak terima. Kami mau Tuhan menjaga hati kami supaya hati kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan rahasia kebenaran ini. Kami sudah tidak lagi fokus dengan masalah. Masalah bukan masalah, tapi ketika kami jadi orang benar, itulah berkat senyatanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam ini, biarlah setiap kami yang bergabung Zoom malam ini diberi kekuatan. Kami dirubah paradigma kami tidak kejar solusi masalah terus, kami tidak kejar keinginan kami cepat kaya, cepat pulih, cepat beli rumah, cepat bisa bayar hutang. Tapi yang jauh lebih utama, kami mau cepat meninggalkan dosa. Terima kasih Bapak. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berkati. Yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan saat ini Bapak. Berkati setiap kami yang sudah melayani, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat kesaksian dan firman yang begitu membawa kami sadar bahwa kami bukan manusia yang kebal dosa. Kami berdoa memberkati Bu NN, suami dan anak-anak, pekerjaan dalam perlindungan-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua, Tuhan Yesus memberkati.